Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Jumat tanggal 3 bulan Rajab 1443 Hijriah, bertepatan juga tanggal 3 bulan Februari 2022. Alhamdulillah kita sehatul afiat. Baru saja kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat-ayat Allah yang berbicara tentang takwa. Para ulama menyebutkan ada 245 kali takwa itu disebutkan di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah saja 27 kali, Surah Imran 17 kali, Al-Maidah 14 kali, dan surah-surah yang lain rata-rata di bawah 10 kali. Takwa bukan sesuatu yang dianggap remeh, karena Allah menyebutkannya berulang-ulang di dalam Al-Quran. Bahkan takwa itu menjadi ukuran ketentraman sebuah rumah tangga, keberkahan sebuah rumah tangga, semua diukur dengan takwa. Dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lapatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Ujar Allah Subhanahu wa taala, jika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu barakah dari langit dan dari bumi. Tapi apabila mereka tinggalkan ketakwaan, mereka tidak bertakwa, maka Allah cabut keberkahan itu. Maka hiduplah umat manusia tanpa keberkahan. Maka keberkahan ini paling utama untuk menyokong kehidupan kita. Seseorang hidup tentram karena barokah. Kita pun apabila melepas anak kita bekerja, bepergian jauh dalam keadaan safar, apa doa kita? Mudahan nakaipian berberkah. Mendengar orang nikah, ijab kabul lancar, barakallah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mendengar nama anak disebutkan pada saat dikukuhkan dan ditasmiahi, apalagi jawaban kita? Barakallah, mudahan anak nang hanyar ditasmiah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah itu adalah salah satu yang kita perlukan dalam hidup kita. Hidup seseorang penuh dengan kegelisahan dan ketidaktenangan apabila barokah itu tidak ada. Tapi barokah itu lain pada barakat. Amun barakat teh biasanya ulun pas boleh kajian di sini dijulungi leh Pak.
ketua kita. Nah ini barakat ngarannya. Sampai ke rumah nejulun barakat dari Masjid Ame Abdullah. Barokah itu pemberian Allah yang membuat kehidupan kita tenang, membuat kehidupan kita tenang. Dan Allah katakan keberkahan itu didapat jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Imannya bagus, takwanya bagus. Imannya bagus kayak apa? Iman yang kada pernah bercampur dengan apa? Dengan kemusyrikan. Karena sedikit aja syirik mencampuri iman, nang rusak tuh bukan syirik, tapi nang rusak adalah iman. Ada syirik masuk ke dalam iman kita, nang rusak tuh iman. Karena syirik itu sudah rusak berkepanjangan. Ada istilah orang Bahari, setetes nila merusak susu sebelanga. Nang kada paham tuh, apabila makan iwaknya nila jangan minum susu jadinya. Kada paham. Pada itu istilah setetes nila racun akan merusak susu sebelanga. Itu iman kita pada saat dimasuki oleh syirik. Dan kada dapat berkah orang yang syirik kepada Allah. Karena Allah katakan pada ayat 96 surah Al-A'raf, keberkahan itu datang apabila imannya benar. Berberkah hidup kita. Lihat nang berucap tu, hari-hari membuat syirik kada berberkah. Kada ada keberkahan bagi orang yang menyekutukan Allah. Bahkan Allah mengancam apa? Wa azanum minallahi min yaumil hajjil akbar. Ayat 3 surah At-Taubah. Allah memaklumatkan kepada manusia min yaumil hajjil akbar, pada hari haji yang besar. Yang dimaksud haji akbar itu adalah pada saat Nabi melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Nabi melaksanakan wukuf pada Padang Arafah tahun ke-10 Hijriah. Persis wukufnya tuh hari Jumat. Maka pada saat itu ayat ini diturunkan waktu Nabi ada di Padang Arafah. Allah memaklumatkan kepada manusia min yaumil hajjil akbar, pada hari di mana Nabi melaksanakan ibadah haji yang besar. Apa maklumatnya? Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Allah memutuskan hubungan dengan orang yang syirik, dan Rasul pun memutuskan hubungan. Kalau kada kita lakas-lakas putus hubungan lawan syirik, maka tunggu Allah akan putus hubungan dengan kita. Kemana kita mengadu apabila kita putus hubungan lawan Allah? Apabila kita berdosa, minta ampun lawan Allah. Apabila kita sakit, minta sembuhkan lawan Allah. Apabila rezeki pindah dikit datangnya, minta rezeki lawan Allah. Maka mintanya banyak, luas rezekinya. Semua hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah kalau Allah sudah menyatakan berlepas diri daripada orang yang syirik? Artinya barokahnya kada dapat. Barokahnya kada dapat. Kemudian barokah itu dapat bagi orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Orang yang bertakwa akan dapat keberkahan. Pada ayat 1 surah An-Nisa, Allah menggambarkan sebuah kehidupan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu min nafsin wahidah, daripada jiwa yang sama, jiwa yang satu. Allah ciptakan kita dari siapa? Dari Nabi Adam alaihissalam.
Kemudian wa khalaqa minha zaujaha. Allah ciptakan pasangannya. Pasangan Nabi Adam yang diciptakan belakangan daripada Nabi Adam siapa? Hawa. Karena Hawa itu orang tua pertama perempuan, lalu orang Banjar memadahkan Datu Hawa. Kada bang dalam kitab tu menulis Datu Hawa tu kada. Cuma kita karena orang tua dipadahkan Datu. Datu ini sakral pak sakral benar. Hendak bakami di pinggir jalan. Datu minta maaf lah anak cucu bakami. Datu mana kanang dia itu. Kada paham juga. Kata-kata datu ini benar menakutani benar. Kuburan-kuburan yang dianggap keramat datu. Ngaran sidin siapa? Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Siapa yang masyhur? Datu Kalampayan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, Allah menciptakan manusia dari Adam kemudian Hawa, pasangannya laki-laki dan perempuan berpasangan kemudian menikah. Setelah pernikahan wa bassa minhuma rijalan katsira, dengan pernikahan keduanya itu lahirlah laki-laki yang banyak, wanita dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Unik pak ayat ini. 2 kali takwa Allah sebutkan, pembukaan dan penutup. Satu ayat, dalam satu ayat. Pembukaan dan penutup Allah menghimbau untuk bertakwa. Cerita di tengahnya apa? Cerita sebuah rumah tangga yang melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan yang banyak. Artinya apa bapak-bapak, ibu-ibu? Sebuah rumah tangga akan tenteram apabila dibingkai dengan takwa. Abahnya takwa, mamanya takwa, anak dan cucunya takwa, tenteram sebuah rumah tangga. Nah, kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 102, Ali Imran 102, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa lagi yang Allah bicarakan pada ayat ini. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. 2 poin dalam ayat ini, bertakwa dengan sebenar-benarnya dan matilah dalam keadaan Islam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menafsirkan ayat 102 surah Al-Imran, ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu yang beliau tafsirkan. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Apa tafsirnya? Kata beliau, ayyuta'a fala yuqsa. Arti takwa itu taat kepada Allah dan jangan bermaksiat. Kalau bermaksiat berarti kada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti taat takwa kepada Allah, taat kepada Allah dan jangan bermaksiat. Ya kan dalam hidup ini macam-macam, Pak. Ada nang taat, ada nang maksiat. Ada nang taat kada mau maksiat. Ada nang taat jalan, maksiat jalan. Ada nang maksiat aja sepanjang masa kada taat. Definisi takwa, tafsir bukan definisi. Tafsir takwa menurut Abdullah bin Mas'ud, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, ayyuta'a fala yuqsa. Taat kepada Allah dan tidak maksiat. Prakteknya ini berat benar, Pak. Kalau kita ditakuni taatkah kepada Allah Ta'ala, berataan mengaku taat. Alhamdulillah kami taat. Alhamdulillah kami tinggalkan kemaksiatan. Tapi ketaatan kita itu, pengamalan kita kepada perintah yang berbentuk ibadah, ini perlu dicek kembali. Cocok kada dengan amal-amal ibadah orang-orang yang terbaik masa lalu. Di sini yang berat.
Kadang kita bisa mengklaim ibadah itu sendiri sesuai dengan kehendak kita. Inilah ujar kita yang ibadah. Sementara Nabi dan sahabat tidak pernah menganggap itu satu ibadah. Ini yang ibadah, ayyuta'a, ketaatan yang mampukah membawa kepada derajat ketakwaan atau tidak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, al-iqtisadu bis sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sedikit tapi sunnah, kata beliau, lebih baik daripada banyak bersungguh-sungguh siang malam berbulan-bulan bertahun-tahun tapi kada ada tuntunannya. Sedikit tapi sunnah itu lebih mulia. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, dalam Islam itu ibadah itu yang diutamakan apa? Kualitas. Kualitas. Bukan jumlah. Bukan. Apa artinya jumlah yang banyak tapi tidak berkualitas? Alladzi, ayat 2 surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kematian dan kehidupan sebagai ujian bagi kita, dan Allah ingin menuntut kepada kita siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Kalau kita mau merujuk amal yang terbaik kemana, Pak? Kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kebaikan ibadah melebihi ibadahnya Nabi, dan itu yang dipegang oleh sahabat Nabi kuat-kuat, sehingga Nabi berkata, khairun nasu qarni, manusia yang terbaik yang hidup pada zamanku. Di mana ukurannya sahabat itu yang terbaik? Manakala dia memegang teguh ajaran Nabi secara benar, ibadahnya secara benar, akidahnya secara benar, itulah ukuran yang terbaik. Hari ini ibadah kita bertentangan dengan ibadahnya Nabi. Nang Nabi gawe kada kita gawe, nang Nabi larang itu habis-habisan nang kita gawe. Kemudian kita berkata Islam kita adalah Islam yang paling benar. Hadang dahulu, jangan mengaku-ngaku lamun kenyataannya kadada. Orang yang memegang Islam dan kebenaran Islam kada pernah menyamai sampai hari kiamat, kecuali pada masa sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kita ikuti jejak-jejak mereka. Ketaatannya seperti ketaatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan takwa yang sebenar-benar takwa, ayyuta'a fala yu'sa, kata Abdullah bin Mas'ud. Dia taat dan dia tidak mau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, amun taat aja pang jalan tapi maksiat jalan, bukan orang yang bertakwa. Ketaatan jalan, maksiat jalan. Apa jar kekanakan tunang STMJ itu? Susu telur madu bang terjemah yang sebenarnya. Tapi solat jalan, maksiat jalan. Kan ingat juga lagi. Nah, solat jalan, maksiat jalan. Iya. Jadi mun kedua-duanya jalan, kada masuk orang bertakwa. Maka maksiat ini luar biasa iming-imingnya. Iming-iming maksiat ini luar biasa, Pak. Sehingga yang asik-asik itu justru itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sudah sampaikan, apa kata Nabi? Huffatil jannah bisyahawat wa huffatil nar bisyahawat wa huffatil jannah bil makarih. Neraka itu dihiasi dengan kesenangan-kesenangan, syahwat, memperturutkan syahwat, apapun bentuk syahwatnya, syahwat kemaluan, syahwat mulut, syahwat apapun, itu hiasan-hiasan neraka. Tapi semua orang tertarik dengan hiasan itu. Coba bayangkan, fatil jannah bil makari, surga itu dihiasi dengan kebosanan dan kejenuhan. Kebosanan dan kejenuhan, sedikit aja panjangnya imam toh. Apabila sholat, komentarnya 2-3 hari.
Maka padas benar. Kenapa Pak Pian? Kadang mau lagi ke masjid sana, imamnya lebay aja. Apa garang arti lebay itu? Kada paham jolo. Artinya pelahan benar. Bagus lagi tomak nina kita mendengar. Kan kita bisa menikmati dengan bacaan imam yang bagus. Kehendaknya tuh mulai di bismillah sampai waladhdallin amin tuh sekali bernapas saja. Itu orang tua kada kau disuruh tuh. Kada kau disuruh sekali bernapas sefatihah. Dan Imam Syafi'i apa kataan apa? Bacalah Al-Fatihah itu satu ayat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kemaksiatan ini menggelapkan hati. Maka kada mau orang maksiat itu jadi orang bertakwa. Satu kali bermaksiat satu tetes hitam, dua kali bermaksiat dua tetes hitam, 10 kali 10 tetes, 100 kali 100 tetes, 1000 kali bermaksiat, maka hitamlah seluruh hatinya. Hitam seluruh hatinya. Apa yang dimaksud Nabi dengan hitam itu? Gelap, kada ada lagi kecenderungan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Karena diisi oleh maksiat-maksiat. Maka maksiat ini apabila dilayani Pak, akan mengundang lagi maksiat yang lain. Layani lagi, datang lagi maksiat yang lain. Layani lagi, hidup ini dikelilingi oleh maksiat. Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata, Al-qalbu yamridu kama tamridul jasad. Hati manusia itu bisa sakit, kata beliau, seperti sakitnya badan. Hati itu bisa sakit seperti sakitnya badan. Sayangnya apabila hati yang sakit kada tahu-tahu. Apabila badan yang sakit, sakit kepala, sakit telinga, sakit mata, sakit apa, luar biasa kita berusaha untuk menyembuhkan semua anggota tubuh kita yang sakit. Salahkah? Kada salah. Berobat itu satu syariat. Bahkan orang yang kada mau sering obatan, hendak sembuh-sembuh kadang-kadang, itu keputusasaan. Berobat adalah salah satu yang disyariatkan. Cuman sayang sedikit sekali yang mau mengobati hati. Hati ini sudah hancur berkeping-keping sakitnya. Tapi kada mau mengobati hati. Padahal obat hati itu kata Ibnu Qayyim, wa syifa'uhu at-taubah. Dan obat hati yang sakit itu taubat kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau obat hati yang sakit itu obatnya taubat, maka penyakit hati itu adalah dosa. Dosa itu yang diselesaikan dengan taubat. Makin ringan, makin keluarkan dosa, makin ringan beban hati kita. Makin banyaknya dosa kesalahan, makin gelap hati kita. Makin gelap hati kita. Maka Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang damai, hati yang jernih. Apa hati yang jernih itu? At-taqiyyu, hati yang bertakwa. Nabi menjelaskan manusia utama itu dua macam, kata Nabi. Yang pertama makhmumil qalbi, yang kedua saduqul lisan. Ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifu, benar tutur kata itu kami mengerti wahai Rasul. Wa mahmumil qalbi, tapi hati yang jernih itu seperti apa? Hati yang bersih itu seperti apa? Maka Nabi menjelaskan mahmumil qalbi huwa taqiyyu. Hati yang jernih adalah hati yang bertakwa. An-naqiyyu, hati yang bersih. La ismalahu, hati yang tidak pernah cenderung kepada berbuat dosa. Wala baghya, dan hati yang tidak ada kezaliman. Wala hasada, dan hati yang tidak kedengkian. Itulah hati yang bersih. Itulah hati yang baik. Sidin tu bujur aja, kada pernah sembahyang 5 waktu, kada pernah sembahyang Jumat, tapi hati sidin baik, cocoklah. Kada cocok. Nabi yang katakan
kebersihan hati itu huwa taqiyyu, hati yang bertakwa. Mun bertahun-tahun kada sembahyang Jumat, bukan hati yang bertakwa, tapi hati sidin baik ya. Masih mending kalau ini nang sebuting lagi pernyataannya sidin tu bujur aja kada Islam, tapi hatinya baik. Iya Jud, kayak apa kita mengatakan seseorang memiliki hati yang baik? Allah saja didurhakainya, Allah saja ditinggalkannya, sunnah Nabi Muhammad kada digawinya, ditunjuk dia menjadi hati yang baik. Hati yang baik, hati yang bertakwa, hati yang la ismalahu kata Nabi, hati yang tidak pernah cenderung kepada berbuat dosa. Jamaah sekalian rahimakumullah, bersihkan hati kita yang sedang sakit, obati hati kita yang sedang sakit dengan taubat. Berarti kita disuruh meminta ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Makin banyak dosa, makin gelisah hati kita. Pantas dari beberapa hadis Nabi dikatakan, salah satu untuk menghilangkan kegelisahan hati adalah memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, untuk menghilangkan kegelisahan hati, banyak-banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menghilangkan kegelisahan hati, senantiasa berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tahukah dengan zikir kepada Allah, Allah tenteramkan hati. Apalagi yang membuat hati kada gelisah, sering-sering hadir di majelis ilmu, karena Allah cabut kegelisahan, Allah tumpahkan di dalam hatinya rasa tentram dan damai. Apabila sering hanya sekali datang, kada hendak datang lagi, kada ada damai-damai jua hati, datang sekaliannya, rasakan, nikmati. Kalau sekali datang tuh, maka makanan tuh apa ya, mencicipi. Tapi manakala setiap kesempatan kita hadir, Allah cabut kegelisahan hati. Ini yang mengisahkan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kemuliaan majelis ini, malaikat mengelilingi. Hari ini kita kada melihat benar, kita yakin dengan hadis Nabi itu. Malaikat mengelilingi kita. Kemudian Allah senantiasa mencucurkan rahmatnya kepada kita. Kemudian apalagi yang ketiga, Allah cabut hati yang gelisah, ditanamkan ke dalam hatinya ketentraman. Itu majelis ilmu. Yang keempat ini yang luar biasa mulianya, Allah banggakan namanya satu persatu yang hadir itu di hadapan malaikat. Saking senangnya Allah Ta'ala, tidak terlindung, satu persatu disebutkan. Di sana ada sipulan bin sipulan, sipulan bin sipulan, kada terlindung sedikit pun. Sekalipun kita kada paham. Ukuran majelis itu bukan ukuran pahamnya. Paham itu kada bisa kita pisahkan dengan hidayah Allah Ta'ala. Mun Allah belum memberikan hidayah, ya kada paham-paham. Tapi yang dihitung kehadirannya, hadirnya ini yang dihitung. Paham kada paham, kada masalah. Umpama pian keuyuhan benar, datang sore tadi, datang ke masjid, kajian dimulai, duduk di bawah kipas angin, bersandar di tiang, kemudian teguring, dihitung jualah, dihitung juga pian biar teguring. Tapi jangan teguring, kita harus memilih kajian. Sekali-sekali aja kayak itu nak. Tetap dihitung, kehadirannya yang dihitung tuh. Kehadirannya, bukan paham atau kadanya, tapi kita berharap semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita. Bapak ibu rahimakumullah. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, tafsir 102 surah Ali Imran, wa yuzkaru fala yunsa. Orang yang benar-benar takwa itu adalah orang yang selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dan tidak melupakan Allah Ta'ala. Zikir itu kan mengingat Allah. Ujar Allah, jika kalian mengingatku di waktu senang, maka aku akan mengingat kalian di waktu susah. Tapi kita terpaling. Di waktu senang tuh bujur-bujur kada ingat. Cinikna nang kayak gasing kada kahawaran lagi di waktu senang. Tapi apabila sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu, apa yang pertama Allah ambil? Kesehatan. Mulai berecap langkah batis berjalan pagi. Kalau dulu langkah nol, laju-laju, lagi sehat. Kemudian
dibantu oleh sebilah tongkat berjalan ke sana ke sini. Baru waktu itu, ya Allah, hamba sedang sakit, ya Allah, tolong ya Allah, sembuhkan ya Allah, berikan hidayah oleh Allah. Itu pun Allah peduli. Allah tuh merespon kebaikan seorang hambanya, sekalipun masa lalunya penuh dengan kemaksiatan, pelanggaran. Umur 60 tahun, 50 tahun melakukan pelanggaran sepanjang masa. Tinggal lagi beberapa tahun sisa hidup, nang beberapa tahunnya diisi dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi Muhammad SAW. Engkau ikuti keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Amr bin As masuk Islam, minta berbaiat kepada Nabi. Ya Rasulullah, ulurkan tanganmu, aku akan berbaiat. Nabi mengulurkan tangan. Begitu Nabi mengulurkan tangan, Amr bin As ditariknya tangannya. Karena jadi bersalaman lawan Nabi. Siapa yang kada kecewa? Kata Nabi, Amr bin As, kenapa kamu perlakukan ini? Ada apa? Engkau yang meminta tangan supaya berbaiat, bersalaman lawan aku, tapi engkau tarik tanganmu. Kenapa? Kata Amr, ya Rasul, saya ingin mendengar pernyataan darimu. Apa? Amr bin As, dulu di waktu kafir sebelum masuk Islam, saya ini pelaku pelanggaran yang luar biasa. Tidak ada hari-hari itu kalau kada diisi dengan dosa dan kesalahan. Tiap hari dosa dan kesalahan itu dilakukan. Sekarang di usia yang tua, saya masuk Islam. Bagaimana tentang kesalahan masa lalu itu? Bagaimana tentang dosa-dosa saya di waktu belum Islam? Apa kata Nabi kepada Amr bin As? Ala ya'lamu annal Islam yahdimu ma kana qabla. Wahai Amr, kada tahukah engkau sesungguhnya Islam itu menghapus dosa-dosa sebelum Islam. 60 tahun dalam kekafiran, tahun ke-61 masuk Islam, 62 meninggal. Artinya berapa? 2 tahun aja hidupnya. 60 tahun kafir, tahun ke-61 masuk Islam, umurnya tahun 62 meninggal. Artinya umurnya berapa? 2 tahun. 2 tahun ini menghapus 60 tahun pelanggaran-pelanggaran berkepanjangan. Itulah Allah menghargai kepada kebaikan kita. Artinya kembali kepada kita, mau kada menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu bukan orang yang kada pernah bersalah, tapi orang yang baik itu orang yang mampu memperbaiki kesalahan. Seapa aja kesalahan, apabila minta ampun kepada Allah, menjadi orang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah kita tidak mendengar cerita Umar bin Khattab radhiyallahu an? Beliau adalah penyembah berhala. Beliau adalah laki-laki yang menyelesaikan masalahnya dengan pedang. Ganasnya luar biasa sebelum masuk Islam, tapi air matanya luluh pada saat dia sesudah Islam. Hati kerasnya lembut pada saat mendengar seorang perempuan yang merebus batu di dalam kuantannya. Karena apa? Mengibuli anaknya, anaknya kelaparan. Mak, apa yang dijarang mak? Tunggu, kena masak nih. Umar yang hati keras sebelum Islam itu bergegas ke rumahnya. Disahannya ini gandum dengan pundaknya sendiri, diantarkannya ke kemah itu. Batu dijarang, pemalaman kada masak. Ada istilah orang Bahari, kada mamak dijarang, ya batur kada mamak dijarang. Datang Umar, lembut hatinya setelah masuk Islam, padahal dia seorang penyembah berhala. Dan apa yang Nabi pernah katakan, jika ada seorang Rasul sesudahku, maka yang paling pantas menjadi Rasul adalah Umar bin Khattab, penyembah berhala, bapak-bapak. Jadi orang yang baik bukan orang yang tidak pernah bersalah, tapi orang yang baik adalah orang yang mampu memperbaiki kesalahan. Bismillah. Maka jangan kita suka mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Jangan diungkit, apalagi sudah kita melihat orang itu sudah kembali kepada jalan yang baik. Mungkin dia taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Ada laki-laki hendak menikahi perempuan.
bertahun-tahun memilih aja, nah dipilihnya. Wajar aja, bagus saja pilih memilih. Dalam Islam itu kan ukurannya 4 macam. Lijamaliha, keelokannya. Walihisabiha, keturunannya. Cantik kada? Anak siapa? Kemudian walimaliha, hartanya. Orang berharta atau kada? Yang terakhir lidiniha, agamanya. 4 nih jadi ukuran. Tapi yang wajib menjadi ukuran adalah yang keempat, agamanya. Kontrol bebinian sana, bebinian sini. Akhirnya dia melamar seorang wanita. Setelah melamar seorang wanita, dia tahu wanita itu adalah wanita yang kurang baik pada masa lalunya. Tapi wanita itu bertaubat kepada Allah dan sebagainya. Kemudian sebelum dia menikah, ditanyainya calon bininya, siapa mantan-mantanmu masa lalu? Ini kan udah bagus, Pak, ini. Bila ada yang mungkin masa lalu itu kan udah bagus. Terjebak nang bini. Ujar nang bini, kenapa harus menanyakan itu? Kada, supaya aku yakin kebersihanmu. Si anu. Ternyata nang laki nang ke-10. Artinya 9 berganti-ganti lakian. Menyasar lagi ke masalah pribadi. Sejauh mana hubunganmu dengan si fulan? Sejauh mana hubunganmu dengan si fulan? Seorang ulama salafus saleh menceritakan tentang ini. Marah beliau jika ada laki-laki seperti ini. Ini laki-laki terbaik. Jika dia mau dengan seorang wanita dan dia yakin waktu itu wanita itu baik, nikahi. Tapi jika tidak mau, jangan pernah mengungkit kesalahan orang lain yang orangnya sudah bertaubat kepada Allah. Karena kita punya kesalahan yang sama. Kita punya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu bersih manakala kita bawa untuk bertaubat. La saghira ma'al israr wala kabira ma'al istighfar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dosa kecil yang terus-menerus dikerjakan akan menjadi besar dosa itu. Dan tidak aja dosa besar, apabila terperangkap sekali kemudian dia taubat kepada Allah, maka dosa besar itu akan hilang. Wa yudhkara fala yunsa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakan Allah Ta'ala. Ja'a Arabiyani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang 2 orang Arab Badui dari desa kepada Nabi. Biasanya Arab Badui ini pertanyaan itu dupain, kada berbelit-belit, dan Nabi pun menjawabnya dengan jawaban yang jelas. Coba lihat redaksinya. 2 orang laki-laki ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ahaduhuma, salah satu dari Arab Badui ini berkata, apa? Ya Rasulullah, ayyun nasu khair. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang baik itu kayak apa? Wa qala al-akhar, laki-laki yang nomor 2 berkata lagi, ya Rasulullah, ayyul amalul khair. Wahai Rasulullah, amal yang paling baik itu apa? Jelaskan pertanyaannya. Seolah-olah pertanyaan itu mewakili pertanyaan kita semua. Karena tidak ada di antara kita salah. Minta tambah sedikit lah. Ini pertanyaannya mewakili pertanyaan kita. Adalah di antara kita nih nang hendak menjadi manusia yang terbaik, kan ada kan? Semua kita ingin menjadi manusia yang baik. Dan seorang Badui ini berkata, manusia yang paling baik itu kayak apa wahai Rasulullah? Maka Nabi menjelaskan kepada Badui pertama, kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik itu manusia yang paling umurnya bertambah tua dan amalnya bertambah baik. Makin bertambah umur, makin berbaik pekerjaan. Bertambah umur, makin banyak amal ibadah yang benar. Itu manusia yang terbaik. Rupanya ada yang umurnya bertambah, tapi keburukannya bertambah. Ada istilah ujar kekanakan bahari sampai kau ini, tuha-tuha, apa Pak? Nah, tuha-tuha kaladi jadi ibu. Tuha-tuha kaladi.
Padahal kalau ditumun tuh hasilnya mana? Apuk. Tapi terjemahnya tuha-tuha kalau dia itu lain. Makin tuha makin gatal jernya. Ada yang tuha bertambah amal ibadah, maka itu manusia yang terbaik. Wal amalul khair, kata Nabi, amal yang terbaik antufariku minad dunya walisanuka ratabun bi dzikrillah. Pada saat engkau berpisah dengan dunia dan waktu itu lidahmu basah berzikir kepada Allah Ta'ala. Pada saat hendak mati itu berzikir, Pak. Hari ini waktu zikir itu bukan hendak mati aja. Zikir pagi, zikir petang disunahkan bagi kita. Bahkan zikir setelah sholat. Setelah sholat 5 waktu kita ada zikir. Ada zikir. Dan zikir yang dibaca setelah sholat 5 waktu, ini pahalanya ganal pada Al-Quran, ganal pada mengaji. Artinya kurang tepat dalam perhitungan jika setelah salam diambil Al-Quran mengaji habis-habisan tapi kan berzikir. Zikir ini Nabi tentukan bacaannya, Nabi tentukan jumlahnya, Nabi tentukan waktunya. Sehingga kata para ulama, zikir ba'da sholat lebih mulia daripada membaca Al-Quran. Sekalipun secara umum bacaan yang paling mulia adalah membaca Al-Quran. Tapi setiap salat 5 waktu yang lebih mulia itu zikir. Maka apabila zikirnya berjamaah, tolong jangan membuat makmum terpuntal. Kalau kau umpat cerita tadi, makmum terpuntal belas. Apa belas? Padahal subhanallah. Sadang dia masang telinganya besar belas. Bang bacaannya. Subhanallah. Kualitas ibadah yang perlu kita perlukan. Biar aja tak lambat sedikit tapi didengar nyaman. Subhanallah. Jangan belas. Bapak hadirin rahimakumullah, ulun simpulkan apa yang dapat ulun sampaikan. 102 surah Al-Maidah, 102 surah Al-Imran, Allah berfirman, hendaklah kita memiliki ketakwaan yang benar dan jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya keislaman kita rawat sampai sakaratul maut. Dan sebagai seorang muslim yang sejati adalah muslim yang beriman, yang mampu mengucapkan kalimat thayyibah menjelang kematian. La ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.